Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'd. Fadilah Ramadan, malam Lailatul Qadar, hadis kedua. An Anas radhiyallahu anhu qala dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha asy-syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wala yuhramu khairaha illa mahrumun. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah tiba bulan ini di hadapan kalian yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang darinya, maka sungguh dia telah terhalang dari segala kebaikan. Dan tidaklah seorang itu terhalang dari kebaikan, melainkan orang yang benar-benar terhalang atau bernasib buruk. Dari Anas radhiyallahu anhu ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya telah tiba bulan ini di hadapan kalian yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang darinya, maka sungguh dia telah terhalang dari segala kebaikan, dan tidaklah seorang itu terhalang dari kebaikan, melainkan orang yang benar-benar terhalang atau bernasib buruk. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab At-Targhib. Sebenarnya jika dipikirkan betapa malangnya orang yang menyia-nyiakan dengan tangannya sendiri karunia yang sangat besar ini. Seorang petugas kereta api rela untuk berjaga sepanjang malam demi beberapa gerbong kereta api saja. Maka apakah sulitnya berjaga sepanjang malam pada bulan Ramadan demi mendapatkan 83 tahun ibadah? Sebenarnya semua kelalaian ini adalah karena tidak adanya keinginan dalam hati. Apabila ada sedikit saja keinginan, jangankan satu malam, beberapa malam pun akan sanggup kita untuk berjaga-jaga. Pada akhirnya kita semua akan mengetahui bagaimana Rasulullah SAW sendiri, walaupun beliau telah meyakini kabar gembira dan janji-janji Allah yang Allah berikan kepada beliau, namun beliau salat begitu panjangnya sehingga kaki beliau menjadi bengkak karenanya. Kita semua senantiasa memuja nama beliau dan kita pun mengaku sebagai umatnya. Orang-orang yang menghargai hal itu, maka ia akan mengerjakan semuanya dan memperlihatkan dirinya sebagai contoh bagi seluruh umat. Sehingga tiada seorang pun yang berkesempatan untuk mengatakan, siapakah yang sanggup mengikuti ketamakan Rasulullah SAW dalam beribadah, dan kepada siapakah hal itu bisa terjadi. Hendaklah perlu dipahami dalam hati bahwa orang yang benar-benar ingin meneladaninya tidak akan sulit baginya untuk menggali sungai susu dari gunung. Namun hal ini akan terasa sangat sulit didapati tanpa membereskan sandal orang itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah menunaikan sholat Isya di masjid. Beliau pulang ke rumah, kemudian melanjutkannya dengan sholat nafil sepanjang malam hingga adzan subuh. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu saum pada siang hari dan menghabiskan seluruh malamnya dengan melaksanakan sholat. Dia hanya sedikit tidur pada bagian malam pertama dan membaca seluruh Al-Quran dalam 1 rakaat sholat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menulis sebuah riwayat yang mutawatir dari Abu Talib Makki rahmatullah alaih yang menyebutkan tentang 40 orang tabi'in yang biasa mengerjakan sholat subuh dengan wudhu sholat Isya. Syahadat radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, biasa berbaring dan memiringkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri sepanjang malam hingga fajar. Lalu ia berkata, "Ya Allah, ketakutan terhadap api neraka jahanam telah menghilangkan rasa kantukku." Aswad bin Yazid radhiyallahu anhu tidur sedikit di antara maghrib dan isya dan senantiasa beribadah sepanjang malam pada bulan Ramadan. Diriwayatkan mengenai Sa'id bin Musayyab rahmatullah alaih bahwa ia mengerjakan sholat subuh dengan wudhu sholat isya selama 50 tahun. Silah bin Asyam pernah beribadah sepanjang malam dan berkata ketika muncul siang, "Ya Allah, aku tidak layak untuk meminta surgamu. Hanya ini permohonanku, selamatkanlah aku dari jahanam." Qatadah radhiyallahu anhu mengkhatamkan seluruh Al-Quran setiap 3 malam pada bulan Ramadan. Dan pada 10 malam terakhir ia mengkhatamkannya setiap malam. Kisah mengenai Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih sangat terkenal, bahwa 40 tahun ia telah mengerjakan sholat Isya dan subuh dengan wudhu yang sama. Ketika sahabatnya bertanya bagaimana ia memiliki kekuatan untuk mengerjakan hal itu, ia berkata, "Ini karena aku berdoa dengan cara yang khusus melalui keberkahan nama-nama Allah."
Pada tengah hari ia tidur sebentar dan berkata, dalam hadis kita dinasihati untuk melakukan qailullah, tidur sebentar pada tengah hari. Seolah-olah tidurnya ia di tengah hari adalah semata-mata untuk mengikuti sunnah. Sambil membaca Al-Quran, ia banyak menangis sehingga tetangga-tetangganya merasa kasihan kepadanya. Suatu ketika ia membaca ayat Al-Quran berikut ini sepanjang malam sambil menangis terseduh-seduh. Balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Bahkan saat hari kiamat itulah hari yang dijanjikan untuk mengazab mereka, dan azab saat hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pedih. Surah Al-Qamar. Ibrahim bin Adham tidak tidur siang dan malam pada bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selama bulan Ramadan. Selain itu banyak lagi para waliullah yang mengerjakan anjuran Allah dalam Al-Quran berikut ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat. Bagi orang-orang itu, hal ini bukanlah beban yang sulit untuk dilakukan. Demikianlah beberapa contoh kisah orang yang solih di zaman dahulu. Pada zaman sekarang pun masih ada orang-orang yang mengerjakan amalan seperti itu, walaupun tidak menyamai peringkat mujahadah mereka. Namun walau bagaimanapun contoh mengenai orang-orang yang mengikuti mujahadah orang-orang soleh dahulu sesuai dengan kemampuannya sampai sekarang masih ada. Juga masih terdapat orang-orang tulus yang tulus dalam mengikuti Rasulullah SAW pada zaman yang rusak ini, yang kesenangan dan kesibukan dunianya tidak menghalangi mereka dari kesungguhan beribadah. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan memenuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku tutupi kefakiranmu. Jika tidak, akan aku penuhi dadamu dengan berbagai kesibukan, dan kefakiranmu tidak akan pernah terhapus. Pengalaman setiap hari merupakan saksi yang adil atas kebenaran sabda Rasulullah SAW ini. Apa? Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan satu hadis tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Di sini tadi banyak disebutkan contoh-contoh dari tabi'in, bahkan para sahabat terdahulu yang mengamalkan yang beramal pada bulan Ramadan itu, sampai Imam Syafi'i itu menghatamkan 60 kali Al-Quran dalam satu bulan Ramadan. Berarti satu hari 2 kali khatam. Luar biasa. Insyaallah kita niat amal dan sampaikan. Subhanallah bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.